Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, kita sampai bab pertama, subbab yang keempat, material roda gigi. Material yang digunakan untuk membuat roda gigi tergantung pada kekuatan dan kondisi pemakaian. Roda gigi dapat dibuat dari material logam dan non-logam. Roda gigi logam berasal dari besi cor, baja, dan perunggu. Roda gigi non-logam terbuat dari plastik, kayu, kulit, kertas tekan, dan resin sintetis, resin buatan. Nah, biasanya roda gigi yang non-logam biasa dipakai untuk mainan, ya, yang tidak memerlukan kekuatan yang tinggi. Kemudian, besi cor banyak digunakan untuk membuat roda gigi karena sifat tahan aus yang baik. Mampu di mesin, artinya mampu dikerjakan pada mesin-mesin perkakas. Ya, karena membuat roda gigi ini ya pada mesin perkakas. Bukan dari cor-coran telah langsung digunakan dipasang pada gearbox begitu, bukan. Harus melalui proses-proses berikutnya lagi. Ya. Permukaannya dikeraskan ya dengan heat treatment, dengan hardening, ya, dan sebagainya. Kemudian dan mudah dibentuk dengan metode pengecoran. Jadi memang pengecoran dulu baru di mesin, ya, maksudnya dikerjakan di mesin perkakas. Baja digunakan untuk roda gigi kekuatan tinggi, dan baja dapat terbuat dari baja karbon atau baja paduan. Nah, roda gigi baja ya, biasanya diperlakukan panas agar menghasilkan kombinasi sifat ketangguhan dan kekerasan. Kekerasan dari giginya itu. Perunggu digunakan secara luas untuk roda gigi cacing. Nanti di bab yang keempat itu roda gigi cacing, worm gear. Itu yang paling banyak digunakan ya di dalam suatu mekanisme ini untuk menurunkan keausan. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat ya, material ya, yang digunakan untuk roda gigi. Pada tabel 1 di sini kolomnya berisi materialnya, jenis materialnya, kemudian kondisinya, dia diperlakukan seperti apa, kemudian ini nilai kekerasan Brinell, kemudian kekuatan tarik minimum, satuannya Newton per milimeter persegi. Nah, ini yang paling rendah, yang paling kecil. Di sini malleable cast iron, besi cor mampu tempa. Nah, di sini untuk yang besi cor mampu tempa yang putih, ya, grade-nya grade B, grade itu kelas-kelas atau tingkatan atau kualitas gitu ya. Kualitas B, ini kondisinya tidak diinformasikan. Nilai kekerasan Brinellnya itu 217, ini maksimum. Kemudian kekuatan tariknya minimum 280 megapascal. Jadi Newton per milimeter persegi itu sama dengan megapascal. Untuk yang pengecoran hitam sama-sama grade B itu lebih rendah dia. Tapi kekuatan tariknya tinggi. Nah, itu. Kekuatan tarik itu sigma U itu loh, ultimate-nya itu loh, kekuatan tarik itu. Bukan kekuatan patahnya, tapi kekuatan tariknya itu ya sigma U itu. Kemudian jika material yang terbuat dari besi cor, ya, kondisinya itu ya dari pengecoran, proses cor. Nah, untuk yang grade 20 itu maksudnya kualitas 20, itu artinya 20-nya ini 200 ya. Kekuatan tariknya ini 20, sebenarnya 20 apa? Kekuatan tariknya itu 20 kilogram per milimeter persegi. 20 kg per milimeter persegi itu sama dengan 200 Newton per milimeter persegi.
Kayak misalnya ST37. Nah, 37-nya itu kekuatan tariknya 37 kg per milimeter persegi atau setara dengan 370 Newton per milimeter persegi. Nah, ini grade 20 itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian grade 25. Nah, di sini diinformasikan kekerasannya. Karena apa? Giginya itu permukaannya itu harus keras, harus ada informasi kekerasannya supaya tahan aus. Kemudian dalamnya, ya gigi dia mampu menahan, ya dengan kekuatan tarik 250. Jadi 25 itu artinya 25 kg per milimeter persegi atau 250 Newton per milimeter persegi. Kemudian di sini grade 35. Nah, ini sebenarnya grade 30. Nah, di sini juga salah di sini. Kekuatan tariknya harusnya 300, bukan 250. Nah, ini buku India di sini kelemahannya itu kadang-kadang kurang teliti ya. Nah, jadi yang diinformasikan di sini adalah kekerasan, nilai kekerasan dan kekuatan tarik atau ketangguhan juga bisa. Ya. Nah, grade 35 juga begitu, 350 Newton persegi, kekerasannya 300. Nah, untuk baja karbon, ya, baja karbon ini kekerasannya tanpa ada perlakuan, ya, tanpa ada perlakuan, ya, itu 145 kekerasannya. Sedangkan kekuatan tariknya 550 megapascal. Nah, kemudian baja karbon, ini tadi baja cor, sekarang baja karbon. Dengan kadar karbon 0,3% karbon. Kondisinya dinormalising. Nah, itu kekerasan permukaannya itu 143. Sedangkan kekuatan tariknya 500 megapascal. Jadi sini baja karbon menengah. 0,3 ini baja karbon menengah. Kemudian baja karbon 0,3%, ya, yang dikeraskan, hardened dan temperate, yang tempering, itu kekerasannya lebih tinggi lagi, ya, karena sudah dikeraskan permukaannya. Kemudian kekuatannya, totalnya meningkat juga. Kalau bagian dalamnya sama, tapi setelah permukaannya dikeraskan, itu kekuatannya naik. Gitu ya. Jadi semakin tinggi kekerasan, maka kekuatannya juga semakin bertambah. Kemudian baja karbon yang 0,4%, tapi denormalising, kekerasan sama, kekuatan tariknya ya hampir-hampir sama lah ini. Dan seterusnya, ya. Dengan beda perlakuan maka kekerasannya meningkat, ya, kekuatannya pun juga bertambah, ya, dan seterusnya. Jadi semakin besar kadar karbon, maka kekuatan tariknya juga semakin meningkat. Kemudian karbon kromium steel, baja krom, ya, karbon. Jadi di sini karbonnya 0,4%, cuma masih baja karbon menengah yang kondisinya diperlakukan hardening dan tempering. Nah, ini kekerasan Brinellnya itu lebih tinggi lagi, 229. Kekuatan tariknya minimum 800 megapascal dan seterusnya. Kemudian yang karbon manganese steel. Jadi baja karbon mangan. Jadi ada di sini ada nanti komposisi mangannya juga. 0,27% karbon yang di hardening dan tempering itu sekian. Ini sebenarnya masuk ya lebih rendah lagi ini karbonnya ini. Ini lebih rendah daripada 0,3. Jadi wajar kalau dia ini kekerasannya lebih rendah, ya. Tapi kekuatan tariknya bisa 600. Karbonnya bertambah, ya otomatis kekerasannya pun juga bertambah, kekuatan tariknya bertambah. Kemudian manganese molybdenum steel 35 Mn 2MO28. Nah, ini maksudnya 35 di sini, 35 artinya 0,35%, ya, 0,35% karbon. Nah, itu maksudnya, ya. Bukan 35% karbon, enggak ada. Baja karbon menengah itu maksimum itu 8.
maksimum 2 kok 8. Maksimum 2%. Itu baja karbon tinggi tadi ya. Nah, maksimum 2%. Nah, di sini 0,35% karbon. Maknanya 35 itu. Jadi Anda nanti kalau kerja di perusahaan pabrik baja pasti ditanya itu. Ya, komposisi nama-nama suatu material itu apa maknanya? Itu ditanya itu. Ini 35 Mn2MO28. Nah, yang 35 itu apa artinya? Ya 0,35% karbon. Karena baja itu kalau nggak ada karbon ya bukan baja namanya. Kemudian Mn2 itu karena ini kan manganese, yang mengandung manganese di sini 2%, bukan 0,2%. Tapi komposisi Mn itu 2%. Kemudian komposisi molybdenumnya, komposisi MO-nya itu 28%. Loh, sisanya mana Pak? Sisanya ya ada yang lain yang kecil-kecil plus Fe. Nah, paling tinggi itu Fe-nya itu. Nah, kemudian kondisinya dikeraskan dan ditempering. Itu kekerasannya 201, kekuatan tariknya 700. Ini semakin tinggi. Dengan juga seperti ini. 35 Mn2MO45. Sama seperti tadi. 0,35% karbon, Mn-nya itu 2%, MO-nya 45%. Nah, ini sifat mekaniknya. Kemudian kromium molybdenum steel. Nah, 40 Cr1MO28. Jadi ini dinamakan karena Cr1MO28 di sini yang menonjol dan 40 ini punyanya karbon. Berapa komposisi karbonnya? 0,40%, bukan 0,40, bukan 0,40 karbon, bukan, beda. 0,40% karbon itu artinya karbonnya kurang dari 1%. Namanya juga 0,40%. Jadi 40 ini maknanya 0,40%. Ya, jangan lupa persennya. Karena 0,40 saja beda dengan 0,40%. Kemudian kromnya atau Cr-nya itu 1%. MO-nya 28%. Nah, dengan diperlakukan pengerasan dan tempering seperti ini nilainya. Jadi tinggi dia 700. Ini setara dengan ST70. Ini setara dengan ST80. Nah, itu kalau berdasarkan kekuatan. Nah, kemudian nikel juga begitu, menonjol nikelnya. Nikel steel, jadi baja dengan komposisi nikel ya 40 Ni3. Itu artinya baja ini punya komposisi 0,40% karbon, Ni-nya 3%. Nah, sifatnya seperti ini. Nah, kemudian yang nikel kromium steel juga seperti itu, 30 Ni 4 Cr1. 0,30% karbon, Ni-nya 4%, Cr-nya atau kromnya itu 1%. Wah, keras banget ini. Ditambahin nikel sama krom, keras banget ini. Padahal bajanya karbonnya itu 0,3%. 0,3% dengan 0,30% sama saja. Kekerasannya juga tinggi banget ini, 1540 megapascal. Nah, dan seterusnya. Ini baja yang nikel, krom, molybdenum, steel. Nah, Ni-nya 2%, Cr-nya 1%, MO-nya 28%, karbonnya 0,40%. Nah, kemudian baja yang dikeraskan permukaannya, surface hardened steel, dengan ini baja karbonnya 0,4% atau 0,40%, sama. Ini bagian intinya, artinya bagian tengah daripada gigi, roda gigi atau giginya itu 145. Tapi bagian permukaannya 460. Ini sudah 3 kali lipatnya kekerasannya.
bagian permukaannya ini. Jadi seperti itu ya. Kekuatan tariknya 551. Jadi lebih tinggi lagi ini. Lebih tinggi lagi. Ya, sampai 3 kalinya permukaannya. Kemudian dan seterusnya di sini ya, antara bagian permukaan dengan bagian intinya. Ya, inti tengah. Gigi daripada roda gigi, giginya itu kan ada permukaan, ada bagian tengahnya. Nah, bagian tengah itu core itu. Nah, bagian luarnya itu harus lebih keras, dikeraskan memang, dikeraskan supaya tahan aus. Kemudian ini baja yang dikeraskan permukaannya. Ini baja karbon rendah 0,12 sampai 0,22% ini baja karbon rendah. Tetapi setelah dikeraskan itu bisa mencapai 650 kekerasannya itu. Nah, kekuatannya 504 megapascal. Ya, ini kekuatan tarik setelah dikeraskan. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini punya perunggu ya, pengecoran perunggu fosfor ini. Pengecoran pasir dan seterusnya. Ini ya namanya juga perunggu ya, kekerasannya kecil ya. Kekuatan tariknya juga lebih kecil. Kemudian desain roda gigi. Ini subbab berikutnya, desain roda gigi. Nah, dalam desain roda gigi ya biasanya menjadi bahan pertimbangan. Yang perlu dipertimbangkan itu yang paling utama kalau kita mendesain roda gigi atau kita beli gearbox. Ya, yang perlu data yang harus kita peroleh ya. Kita ini membeli gearbox itu atau beli rangkaian roda gigi itu dayanya itu berapa? Kalau dayanya besar nggak mungkin lah, roda giginya kecil, asnya kecil, ya nanti bisa patah. Jadi orang yang merancang dan orang yang beli pun juga harus memberikan informasi. Karena gearbox dengan daya 1 PK beda dengan gearbox daya 10 PK. Daya 10 PK itu pasti besar walaupun rasionya sama. Nah, itu daya itu informasi yang terpenting. Kemudian kedua, kecepatan roda gigi penggerak, kemudian kecepatan roda gigi yang digerakkan. Ini sebenarnya satu kesatuan ini. Tapi buku itu dipisah. Nah, B dan C di sini itu dirangkai dalam rasio putaran. Jadi kalau kita beli ini mau rasio berapa? Dayanya berapa? Rasionya putaran berapa? Mau rasio putaran 10? Rasio putaran 20? Artinya kecepatan roda gigi penggerak dan yang digerakkan itu dibagi. Kecepatan roda gigi penggerak misalnya kalau satuannya RPM 1000 RPM, kalau yang digerakkan itu 100 RPM. Nah, kita ingin merancang outputnya itu putarannya itu 100, inputnya itu 1000, berarti rasionya 10. 1000 dibagi 100 ketemu 10. Nah, artinya rasionya 10. Maka informasi yang kita cari gearboxnya, kalau kita ini tidak merancang beli gearbox, itu dayanya berapa, rasionya 10. Nah, kalau dayanya misalkan 1 PK, ya nanti akan dikasih kita dengan gearbox yang lebih kecil. Kalau 10 PK, gearboxnya besar dan otomatis harganya lebih mahal. Kemudian jarak pusat poros di sini, ini tingkat keterpentingannya itu yang terakhir. Yang terakhir. Tapi kalau kita beli gearbox, ini nggak kita pertimbangkan. Kalau kita merancang, kita pertimbangkan. Jadi beda. Beli saja itu juga harus tahu caranya. Kemudian syarat ya dalam desain roda gigi, ya roda gigi penggerak ya. Pertama, gigi gear harus mempunyai kekuatan yang cukup sehingga tidak akan gagal di bawah beban statis dan beban dinamis selama operasi berjalan normal. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan kekuatannya. Kemudian yang kedua, gigi gear harus mempunyai ciri-ciri tahan aus sehingga umurnya aman, awet ya. Kemudian pemakaian material harus ekonomis. Ya, artinya kalau dayanya yang ditransmisikan itu kecil, untuk apa kita bikin roda gigi yang besar? Nah, maksudnya begitu. Ya, seringkas mungkin. Kalau dia ini
diameternya kecil, diameter roda giginya kecil, diameter pitch-nya, kalau tebalannya cukup, misalnya cukup dengan 5 mili, untuk apa kita buat tebalnya 5 cm, apa limanya 1 cm misalnya, seperti itu. Kalau 5 mili aja cukup tebalnya, atau lebar permukaan giginya 5 mili, untuk apa kita buat 10 mm misalnya, seperti itu. Jadi pemborosan, nah kita jual mahal ya nggak laku, kita bikin nggak bisa jual, nah gitu. Kemudian yang keempat, penjajaran roda gigi dan defleksi poros harus dipertimbangkan karena mempengaruhi unjuk kerja roda gigi. Jadi harus dipertimbangkan ya, jangan sampai timbul defleksi pada poros penggerak dan yang gerakkan itu, karena penjajarannya tidak tepat, jarak. Jadi jarak antara roda gigi penggerak dan gerakkan itu jangan sampai dia tidak sejajar. Kemudian yang kedua itu terlalu renggang juga terlalu rapat. Nah gitu. Kemudian pelumasan roda gigi harus memenuhi syarat. Jadi pelumasannya itu juga tidak sampai penuh betul roda gigi. Makanya pada saat kita ngisi oli untuk transmisi itu ya jangan terlalu penuh-penuh. Ya. Karena pelumasan yang melebihi batas yang diizinkan itu juga tidak baik, tidak aman juga gitu. Kemudian sebab berikutnya jumlah gigi minimum pinion. Pinion itu penggeraknya ya. Jumlah gigi minimum pada pinion ya, dapat diperoleh, atau TP di sini. T di sini bukan torsi tapi jumlah gigi. Ya. Dapat diperoleh dari persamaan berikut ini. Ini persamaan yang sudah jadi. TP sama dengan 2AW. AW ini fraksi ya. Kemudian biasanya pakai bilangannya 1 ya. Nah, kecuali ada rumus eksperimen yang lain ya. Dibagi dengan G. G itu rasio roda gigi, itu sama dengan rasio roda giginya itu TG per TP. TG ini jumlah gigi gear, artinya yang digerakkan. TP itu jumlah gigi pinion, penggeraknya. Nah, begitu ya. Itu sama dengan DG per DP. Sama dengan NP per NG. Jadi DG di sini diameter pitch-nya untuk gear, artinya gear itu yang digerakkan, dibagi dengan DP itu diameter pinion, diameter pitch pinionnya ya, atau penggeraknya. Sama dengan NP, putaran dari pinion. Nah, dibalik ya ini ya. DG per DP, ini NP per NG, putaran gear. Nah, C di sini sudut tekan. Jadi jumlah gigi pinion itu dipengaruhi oleh rasio dan C, sedangkan AW di sini sama dengan 1. Kemudian kekuatan batang gigi gear, ini menurut persamaan Lewis. Kekuatan batang gigi gear ditentukan dari persamaan Lewis, artinya rumus empiris ya. Dan kemampuan gigi gear membawa beban ditentukan oleh persamaan ini yang dapat memberikan hasil yang memuaskan. Jadi lebih akurat ya. Dalam penyelidikan, Lewis mengasumsikan bahwa beban ditransmisikan dari satu gigi ke gigi lain. Seluruhnya diberikan dan diambil oleh satu gigi. Karena itu tidak selalu aman untuk menahan bahwa beban didistribusikan di antara beberapa gigi. Jadi hasil penelitiannya Mr. Lewis ini ya, kekuatan batang gigi gear itu ya, walaupun gigi gear itu banyak, tetapi pada saat kontak antara gigi penggerak dan gigi yang digerakkan itu ya hanya ditahan oleh satu gigi. Jadi hanya ditahan oleh satu gigi, bukan ditahan oleh beberapa gigi. Maksudnya 1,5 gigi apa 2 gigi gitu kan. Karena pada saat kontak itu kelihatannya dia ditahan oleh beberapa gigi, misalnya ya perkiraan tuh 2 lah gitu ya. Kenapa 1,5? Yang utuh itu 1, yang sebagian itu di gigi berikutnya. Nah, tetapi rumus yang valid itu yang diakui oleh para ilmuwan itu ya oleh Mr. Lewis, ditahan oleh satu gigi. Nah di sini ketika gigi penggerak dan yang digerakkan itu kontak, maka
Misalnya ini sekarang gigi yang digerakkan. Gigi penggeraknya itu bagian atas, itu memberikan gaya normal, WN. Gaya normal itu gaya yang diberikan tegak lurus dengan permukaan. Kalau yang dianalisis contohnya seperti ini, yang mudah dipahami, misalkan titik di sini, itu tegak lurusnya. Jika dikasih garis yang menyentuh pada permukaan gigi, itu tegak lurusnya itu WN di sini. Nah, ini gaya normal, gaya yang diberikan gaya yang diberikan oleh gigi penggerak ke gigi yang digerakkan. Ini gigi yang gerakkan tuh yang ini, yang tampak pada layar. Nah, WN ini diuraikan menjadi dua komponen, yaitu WR, beban radial, yang arahnya itu radial, artinya tegak lurus dengan sumbu poros. Kemudian yang horizontal ini dengan WT, atau beban tangensial. Beban tangensial itu beban yang cenderung memutar gear. Nah, ini arahnya pada komponen yang cenderung memutar, menyebabkan torsi pada gear. Yaitu jaraknya antara titik atau beban tangensial di sini adalah H tingginya. Kemudian tebalnya gigi itu BC, T, lebarnya gigi itu B. Itu ya. Nah, ini silakan dibaca sendiri karena kata-kata ini saya ungkapkan secara lisan tadi melalui penjelasan. Kemudian nilai maksimum dari tegangan bending atau tegangan kerja yang diizinkan pada bagian BC tadi, pada bagian tebal gigi yang paling bawah atau pada jurangnya, itu rumusnya sigma W itu working, sigma itu tegangan kerja maksudnya begitu yang diizinkan, sama dengan M kalikan Y per I. Nah, M ini tuh momen bending. Nah, momen bending pada BC itu WT kalikan H, beban tangensial tadi. Beban tangensial itu beban yang menyebabkan gigi itu bisa patah. Gitu ya. Menyebabkan torsi. Ya. Kalau kuat tidak patah, artinya cenderung patah itu itu WT gitu. Dikalikan dengan H itu jarak. Jarak di mana WT itu bekerja. Makanya momen bending yang terbesar ya pada ujungnya itu. Kemudian WT itu beban tangensial, H itu panjang gigi atau tinggi gigi, ya. Kemudian Y itu setengah tebalnya, T per 2. Ya, tadi ada BC. Kemudian I momen inersia terhadap garis pusat gigi. Itu sama dengan BT pangkat 3 per 12. B-nya ini lebar gigi, ya. Kemudian T-nya tebal gigi, lebar permukaan gigi. Nah, setelah diturunkan ya menjadi ini. Hubungan antara beban tangensial WT sama dengan sigma W, tegangan kerja yang diizinkan, dikalikan dengan B, lebar, dikalikan dengan T kuadrat, tebalnya kuadrat, dibagi dengan 6H. 6H di sini 6 ketinggian, kalikan dengan ketinggian. Selanjutnya, subbab yang ke-8, tegangan kerja yang diizinkan. Nah, kalau ini tadi beban tangensial. Nah, tegangan kerja diizinkan. Tegangan kerja yang diizinkan atau sigma W dalam persamaan Lewis tergantung pada material. Yang mana tegangan statis yang diizinkan atau sigma O ini tegangan statis yang diizinkan. Itu dapat ditentukan. Jadi menurut persamaan Lewis ini bisa. Tegangan statis yang diizinkan atau sigma O adalah tegangan pada batas elastis material yang dinamakan tegangan dasar atau basic stress. Nah, ini menurut Mr. Budd, ya, tegangan kerja yang diizinkan itu, ini menurut Mr. Budd, sigma W sama dengan sigma O kalikan CV. Sigma O itu tegangan statis yang diizinkan, yaitu tegangan statis pada batas elastis material. Kemudian CV-nya faktor kecepatan. Faktor kecepatan sendiri dipengaruhi oleh kecepatan. Ya, jika CV sama dengan 3 per 3 plus B, itu rumus empiris untuk kecepatannya maksimum 12,5 meter per sekon. Jika kecepatannya itu di sini di atas ya 12,5, maksimumnya 20 meter per sekon, itu rumusnya ini. CV sama dengan 6 per 6 plus V. Nah, untuk gigi yang non logam, non metal, itu rumusnya ini. Nah, berikut ini tabel 2 nilai tegangan statis yang diizinkan.
Nah, ini untuk besi cor biasa, ordinary itu biasa ya. Tegangan statis yang diizinkan itu 56 megapascal ya, megapascal satuannya. Kemudian besi cor yang kualitasnya itu sedang, grade medium grade itu kualitasnya sedang, itu sigma U-nya itu 70 megapascal. Besi cor yang kualitasnya paling tinggi ini 105 sigma U-nya megapascal. Baja cor yang tanpa perlakuan untreated ya, untreated itu 140 megapascal dan seterusnya. Ini baja ya, baja karbon tempa ya, yang permukaannya dikeraskan itu 126 megapascal. Itu tegangan statis yang diizinkan dan seterusnya. Nah, khusus ini catatan, nilai tegangan statis yang diizinkan ya atau sigma U untuk roda gigi baja, khusus baja, ternyata mendekati tegang tarik maksimum dibagi 3. Jadi sigma U itu sama dengan sigma U per 3. Sigma U ini kekuatan tarik. Kekuatan tarik ya tegangan tarik maksimum. Nah, gitu. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita membahas beban statis gigi. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.